Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. والصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الذي إذا وعد وفى وإذا اؤتمن أدى. والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأفلح المخلصون وفاز المجدون وخسر المتكاسلون. يقول الله جل وعلا في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال أيضا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Hadirin hadirat sidang jamaah Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah Allah, kita telah sampai pada hari yang berbahagia ini. Hari kemenangan bagi mereka-mereka yang memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal-amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harapan kita semua para jamaah, mudah-mudahan seluruh amal-amal ibadah yang kita kerjakan selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga ampuni dosa-dosa kita, baik itu melalui ibadah puasa kita sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Siapa yang puasa karena dorongan iman, karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi keampunan bagi dosa-dosanya yang telah lalu. Baik juga melalui salat tarawih kita, sebagaimana Nabi juga bersabda dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang salat tarawih karena dorongan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi keampunan bagi dosa-dosanya yang telah lalu. Dan juga melalui berbagai ibadah kebaikan-kebaikan lain kita di Ramadan, karena Allah juga mengatakan dalam surat Hud, innal hasanati yuzhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Selanjutnya jamaah yang mulia, mudah-mudahan doa-doa kita
yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sampaikan, doaus saimi da'watus saimi la turad, doa orang yang berpuasa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menempatkan ayat di antara penjelasan tentang puasa, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan kabulkan doa hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala masih beri kita kesempatan untuk kita bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Ini biasanya doa dibacakan oleh para ulama dan sering juga dibacakan di akhir-akhir Ramadan di dalam salat qiyamul lail di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Allahumma a'id ilaina ramadhana a'waman 'adidah, Allahumma a'id ilaina ramadhana a'waman 'adidah. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan bertemu lagi dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu pertanyaan penting selanjutnya adalah bagaimana kita setelah Ramadan ini, minimal sampai ketemu Ramadan yang akan datang, bahkan sepanjang hayat kita sampai kemudian ajal kita sampai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama di antaranya Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu di jilid 2 pembahasan tentang puasa, beliau menjelaskan bahwa ibadah puasa yang kita sudah jalani 1 bulan ini adalah lembaga pendidikan yang sangat besar bagi kita. As-sawmu madrasatun khuluqiyyatun kubra yatadarrabu fihi al-muslimu ala khisalin kathiratin, di mana seorang yang puasa belajar banyak hal selama dia menjalani ibadah puasa. Maka tentunya kalau sebagai sebuah lembaga pendidikan akan terlihat hasilnya tentu setelah orang menjalani suatu pendidikan. Kalau pendidikan bahasa Arab sebagai contohnya, maka setelah dia selesai pendidikan akan dilihat kemampuan bahasa Arabnya seperti apa. Kalau pendidikan yang menekankan kepada disiplin, akan dilihat setelah itu disiplin orang tersebut seperti apa dalam hidupnya. Kalau pendidikan itu menekankan kepada pendidikan akhlak dan moral, maka akan dilihat kemudian bagaimana moral dan akhlak orang tersebut setelah dididik oleh proses pendidikan yang menekankan kepada aspek moral. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dididik banyak hal oleh proses puasa yang kita jalani selama Ramadan. Maka tentunya akan kita lihat bagaimana setelah proses pendidikan itu keadaan kita. Adakah nilai-nilai dari pendidikan tersebut kemudian tertanam menjadi kepribadian kita, ataupun kemudian dia berlalu kemudian nilai itu juga kemudian berlalu. Sidang jamaah yang mulia, Syekh Wahbah Az-Zuhaili secara detail menyebutkan di dalam kitabnya satu persatu apa nilai-nilai yang kita diajarkan oleh proses puasa yang kita jalani. Tentu diharapkan ini kemudian membentuk kepribadian kita sepanjang hayat kita sampai ajal kemudian menemui kita. Karena waktu kita yang sangat terbatas, maka saya hanya ingin mengajak kita untuk melihat satu nilai saja dari sekian nilai, dan ini nilai yang amat penting untuk kemudian ada di setiap kita, dan inilah sesungguhnya yang paling ditekankan oleh proses puasa yang kita jalani. Nabi SAW dalam satu khutbah panjangnya, dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, juga Ibnu Hibban meriwayatkan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa was-saumu wa huwa syahrus sabri was-sabru thawabuhul jannah. Puasa adalah bulan mendidik orang yang berpuasa untuk memiliki sifat sabar. Was-sabru thawabuhul jannah,
Dan siapa yang dalam hidup ini bisa memiliki sifat sabar, maka pasti balasannya adalah surga. Jamaah yang mulia, saya ingin menjelaskan dalam waktu yang singkat ini, apa hubungan antara puasa dengan pembentukan sabar. Bagaimana kemudian pentingnya sabar bagi setiap kita dalam menjalani kehidupan. Bagaimana kemudian sabar akan pasti mengantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nantinya. Bagaimana kaitan puasa, kaitan sabar dengan kemudian juga takwa yang menjadi tujuan utama ibadah puasa disyariatkan oleh Allah, seperti Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Jamaah yang mulia, kalau kita lihat secara bahasa, kata puasa dalam bahasa Arab itu adalah soma yasumu sauman atau siyaman. Kita bukalah kamus Arab, cari kata soma yasumu, maka akan dapat maknanya, dan ini disebut oleh banyak para ulama di kitab fikih, as-saumu lughatan adalah al-imsak. Arti secara bahasa puasa itu menahan. Kemudian puasa secara istilah yang paling banyak didefinisikan oleh para ulama di kitab-kitab fikih adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa jami'il muftirati min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Menahan diri dari tidak makan, tidak minum dan segala hal lain yang membatalkan puasa, dari terbit fajar shadiq masuk waktu subuh sampai terbenam matahari masuk waktu maghrib. Ini definisi puasa secara istilah. Sekarang kita lihat definisi sabar secara bahasa. Kita bukalah kamus Arab, cari kata sabara yasbiru sabran, maka akan dapat maknanya adalah habsan. Apa arti al-habas? Adalah juga menahan. Orang yang ditahan misalnya dalam penjara, bahasa Arab itu disebut dengan mahbus. Sama arti dengan puasa, dia secara bahasa juga menahan. Kemudian definisi secara istilah tentang sabar banyak dikemukakan oleh para ulama. Di antara yang paling baik adalah apa yang disampaikan di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, ditulis oleh seorang ulama besar Mesir dan tokoh pergerakan Mesir, Dr. Ahmad Farid. Beliau mengangkat di antara definisi yang jami' mani adalah habsun nafsi an fi'li ma la yajmulu. Sabar secara istilah adalah menahan diri untuk melakukan apapun yang tidak baik. Sabar secara istilah adalah menahan diri dari melakukan apapun yang tidak baik. Apapun yang tidak baik tentu menurut Allah kita tahan diri kita untuk tidak kita melakukannya. Inilah definisi sabar secara istilah. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat makna secara bahasa dan istilah, kedua kata antara kata puasa dengan sabar itu muaranya ada pada usaha untuk bagaimana kita mengendalikan diri kita agar tidak melakukan apapun yang tidak baik menurut Allah, dan kita hanya melakukan dalam hidup ini yang baik menurut Allah. Hanya saja puasa memberi contoh dalam sampel tertentu, tetapi yang dimaunya adalah tentu dalam segala aspek. Puasa mengajarkan kita satu falsafah yang luar biasa. Di luar Ramadan, makan minum di siang hari perkara yang mubah. Anda haus mau minum, monggo. Anda lapar mau makan, monggo. Tapi ketika masuk Ramadan, Allah buat aturan untuk orang yang beriman.
Ketika siang hari dari terbit fajar shadiq masuk waktu subuh sampai terbenam matahari, makan minum perkara tidak boleh. Maka pastilah siapapun dari kita dengan interval waktu dari subuh ke maghrib haus. Secara insting biologis manusia kemudian muncul keinginan minum. Tapi ketika keinginan minum muncul dan mendorong kita untuk minum, air ada, orang yang lihat tidak ada, tetapi kita tahan tidak kita minum. Karena apa? Karena Allah melarangnya. Kapan kita baru kemudian minum? Ketika Allah membolehkannya. Begitu juga setiap kita dengan interval waktu tadi. Pasti kita di siang harinya lapar. Muncul dorongan secara biologis untuk makan. Makanan ada, orang yang lihat tidak ada. Maka ketika keinginan makan muncul dan mendorong kita untuk makan, maka kemudian kalau kita salurkan bertentangan dengan aturan Allah, kita tahan keinginan makan kita. Kapan kita baru makan? Ketika aturannya boleh. Ini sebetulnya hanya satu falsafah yang diberi contoh kepada makan minum dan beberapa hal yang lain untuk kemudian kita aplikasikan dan kita terapkan dalam segala aspek, bahwa apapun yang muncul dorongan dalam diri kita, yang itu tentu motornya adalah nafsu kita, maka ketika kita menyalurkannya berbenturan dengan ketentuan Allah, kita harus punya kekuatan untuk menahannya. Ketika muncul keinginan macam-macam, lalu kalau kita salurkan itu keinginan, maka dia berbenturan dengan ketentuan Allah. Kita harus tahan keinginan. Kapan baru kita salurkan? Kalau tidak berbenturan dengan ketentuan. Inilah falsafah yang kita belajar dan diajarkan oleh proses puasa selama kita berpuasa di Ramadan. Lalu kemudian diharapkan tentu sepanjang hayat kita, bagaimana kita memastikan bahwa setiap ada keinginan, kalau menyalurkannya berbenturan dengan ketentuan Allah, tahan itu keinginan, jangan pernah turut dia. Kapan keinginan disalurkan? Hanya kalau tidak berbenturan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila ini kemampuan kita miliki, maka kita telah memiliki kekuatan sabar tadi untuk tidak melakukan apapun yang itu tidak baik menurut Allah, dan kita hanya melakukan apa yang baik menurut Allah. Itulah definisi sabar. Dan inilah yang kemudian kita diajarkan oleh proses puasa yang kita jalani. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak di antara kita, terutama mungkin orang-orang awam, memahami bahwa sabar itu dalam satu aspek saja. Bahwa yang disebut dengan sabar ketika seseorang ditimpa oleh kesulitan hidup. Karena kata musibah dalam bahasa Arab dari kata asaba yusibu musibah, makna sesuatu yang menimpa. Ketika ada yang menimpa kita dan kita tidak nyaman dalam hidup ini, itu namanya musibah. Kita punya hanya satu motor yang kita beli dengan usaha keringat kita, dicuri, musibah, karena itu enggak nyaman bagi kita. Kita punya rumah kecil yang kita bangun dengan keringat kita, kebakar, enggak ada tempat tinggal lagi, enggak nyaman bagi kita, musibah. Maka ketika ketidaknyamanan menimpa kita dalam hidup, kita tidak mengungkapkan ekspresi tidak ridha dengan itu, tapi kita bisa menerima karena kita meyakini apapun yang menimpa kita tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingin menguji kita apakah kita ridha atau kemudian kita tidak ridha dengan ujian tersebut. Ini yang biasanya dipahami sabar oleh banyak orang. Namun para ulama di berbagai kitab, misalnya Syekh Muhammad Al-Ghazali, salah seorang ulama dan dai besar di dunia Islam, beliau kelahiran Mesir dan meninggal 1997. Dalam kitab beliau Khuluqul Muslim, di pembahasan tentang sabar, beliau mengatakan sabar itu ada dalam 3 aspek. Pertama, sabar adalah dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dalam beribadah kepada Allah. Untuk kita bisa bawa diri kita
tahan dalam beribadah kepada Allah ini harus punya kekuatan tahan. Kenapa jamaah yang mulia? Karena kecenderungan jiwa banyak orang hanya orang-orang yang sudah mujahadah terhadap dirinya saja dan sampai kepada derajat menikmati dengan ibadahnya yang mungkin tidak lagi mengalami seperti yang akan saya sebutkan. Tetapi jiwa banyak orang dalam hidup ini jamaah yang mulia, dia tidak tahan kalau dalam ibadah karena jiwanya tarik kepada kebalikannya. Misalnya kita baca Quran baru satu halaman udah bosan ngantuk. Baca koran sampai habis dengan harga cabai di Belang Pidi, kemudian tanah jalan berlobang di Aceh Tenggara, semua halaman baca tidak bosan. Baca Facebook, baca WhatsApp berjam-jam nyaman. Ini jiwa banyak orang. Orang duduk di masjid iktikaf baru selesai solat udah kekot berangkat. Duduk di warung kopi berjam-jam dengan panas dengan asap rokok nyaman. Ini jiwa banyak orang untuk tahan dalam ibadah jamaah yang mulia berat. Orang untuk istighfar mungkin jamaah baru 7 kali astagfirullah, astagfirullah, kayaknya sudah banyak kali. Tapi kemudian hari-hari bicara ghibah kepada orang berjam-jam nyaman. Ini jiwa kebanyakan orang. Maka membawa jiwa kita tahan dalam beribadah ini butuh daya tahan untuk ditarik kepada kebalikannya. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam mengatakan bahwa Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wassabir li'ibadati. Allah lah Tuhan yang menciptakan langit dan menciptakan bumi dan seluruh isi dalam keduanya. Fa'budhu, engkau sembahlah Allah hai Muhammad, wastabir li'ibadati, dan bersabarlah kamu dalam beribadah kepadanya. Sabar dalam dimensi yang kedua adalah sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah ini butuh daya tahan. Dan ini tentu lebih berat lagi. Persoalannya apa? Karena kita jamaah yang mulia ditempel oleh Allah pada setiap kita nafsu. Maka nafsu kita ini selalu merongrong kita untuk kita lakukan hal-hal yang tidak baik. Untuk kita penuhi apa maunya dia, dan dia tidak pernah punya batas. Maka jamaah rahimakumullah, untuk bisa menahan diri tidak melakukan yang tidak baik ini perlu kepada kekuatan tahan. Dan ini tentu tidak sembarangan orang bisa punya ini. Seperti disebut di dalam surat Yusuf di ayat 53, dan ini awal daripada juz 13. Para ulama beda pendapat di dalam menafsirkan ini. Siapa yang mengatakan ini? Sebahagian mengatakan ini pernyataan Nabi Yusuf, sebahagian mengatakan ini pernyataannya Imra'atul Aziz. Tapi dalam tafsir ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir Umdatut Tafsir, Syekh Ahmad Syakir mengatakan bahawa pendapat yang kuatnya adalah pendapat ini pernyataannya adalah istri Raja Mesir, Imra'atul Aziz. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'. Sulit sekali bagi saya bisa membebaskan diri saya dari rongrongan nafsu, karena nafsu ini memang menyuruh-nyuruh orang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Illa ma rahima rabbi, hanya orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah bisa selamat daripada rongrongan nafsu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahwa huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu Allah pagari dengan al makarih, jamak daripada makruh, sesuatu yang jiwa kita tidak suka. Maknanya apa? Kalau kita mau masuk syurga, kita harus lakukan hal-hal yang secara jiwa banyak orang tidak suka. Baca Quran banyak orang tak suka, maka kita paksa untuk kemudian baca Quran. Duduk di masjid lebih lama daripada di warung kopi banyak orang tak suka, kita paksa untuk itu. Orang di tengah malam enaknya tidur, kemudian kita bangun, kita paksa untuk itu. Siapa yang mau masuk syurga, maka dia kemudian harus lawan hal-hal yang secara jiwa banyak orang tidak senang.
Wa huffati an-naru bisyahawat. Neraka dipagari dengan nafsu syahwat. Maknanya kalau mau masuk neraka, silahkan saja buat apa mau syahwatmu, nanti jalanmu adalah menuju kepada neraka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah An-Nazi'at mulai ayat 37 sampai ayat 41. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapapun dalam hidup ini adalah tagha, makna tagha melampaui batas. Allah mengatakan ini haram, enggak boleh, enggak ada urusan, nyalain nyala, sikat. Allah mengatakan ini enggak boleh, ini batasannya, enggak ada urusan dengan itu. Orang-orang yang tagha dalam hidup ini, kenapa tagha? Wa atharal hayatad dunya, karena orientasi hidupnya kenikmatan dunia yang sesaat ini, bukan akhirat yang selama-lamanya. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah neraka jahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang setiap berbuat dia takut kepada azab dari Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia bisa kendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang jamaah rahimakumullah, dua dimensi daripada sabar. Sabar di dalam beribadah kepada Allah, sabar tidak bermaksiat kepada Allah. Baru ketiga, sabar kalau diuji dengan ujian seberat apapun dalam hidup ini, tetap ridha karena itu adalah dari Allah. Maka tentunya siapapun dari kita jamaah rahimakumullah dalam hidup ini sudah memiliki sabar dalam tiga dimensi ini. Sabar dalam ibadah kepada Allah, sabar tidak bermaksiat kepada Allah. Diuji seberat apapun, kita kemudian sabar dengan itu, pastilah balasannya tidak lain surga. Karena kita adalah orang yang taat dalam ibadah kepada Allah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Diuji seberat apapun kita sabar dengan itu, maka tentu balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, di beberapa ayat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa orang-orang yang akan masuk ke dalam surga nantinya mendapatkan kamar-kamar yang indah dalam surga. Datang para malaikat memberi ucapan selamat kepada mereka. Congratulations for all of you. Selamat kepada anda semua telah masuk surga. Kenapa mereka ini masuk surga? Allah mengatakan karena dulu di dunia mereka ini adalah orang-orang yang bersabar. Di antara disebutkan jamaah rahimakumullah dalam surah Al-Furqan di ayat 85, setelah Allah menjelaskan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apa ciri-ciri orang yang ibadur rahman disebutkan? Maka pada ayat 85-nya Allah mengatakan ulaika yujzaunal ghurfat. Mereka ini diberi balasan kamar-kamar yang indah dalam surga. Yujzaunal ghurfata. Kenapa? Bima sabaru, karena dulu waktu di dunia mereka adalah orang-orang yang sabar. Wa ilaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka akan mendapatkan ucapan selamat dari para malaikat. Kalau di dunia ini jamaah yang mulia, setiap pelantikan pejabat sudah disusun di agenda acara. Acara selanjutnya adalah pemberian ucapan selamat. Datanglah kolega-koleganya, selamat Pak, selamat Pak, selamat Pak. Beginilah di akhirat nanti malaikat akan masuk ke dalam surga dari berbagai pintu, kemudian memberikan ucapan selamat kepada mereka-mereka. Karena apa? Karena mereka di dunia dulu sabar. Di dalam surah Ar-Ra'd mulai dari ayat 22, 23, 24 Allah juga menjelaskan hal yang sama. Wal malaikatu yadkhulunaha min kulli bab. Para malaikat akan masuk ke dalam syurga Aden dari berbagai pintu, seraya malaikat mengatakan salamun alaikum, selamat untuk kalian semua, bima sabartum, karena dulu kalian ketika di dunia adalah orang-orang yang bersabar. Jamaah rahimakumullah, di dunia kamu adalah orang yang bersabar. Ketika ini sebagai beberapa contoh saja. Ketika ada temanmu satu angkatan masuk pegawai dengan kamu, udah punya rumah besar, punya mobil mewah, tapi caranya dengan korupsi. Kamu tidak punya apa-apa dengan sepeda motor, rumah kecil, kamu sabar, tidak tertarik untuk buat rumah besar dengan cara korupsi. Selamat, kata malaikat, kamu sabar dulu.
Satu angkatan teman dulu di PNS, di ASN, sudah jabatan ekselonnya 2, dia ekselon 4 pun belum dapat. Tapi temannya dengan cara sogok sana sogok di sini, dia kemudian bersabar tidak dapat jabatan apa-apa. Karena apa? Karena harus dengan cara yang sogok. Selamat, kamu tidak tertarik jadi pejabat karena harus sogok. Selamat, kata malaikat, kamu telah bersabar tidak tertarik jadi pejabat dengan cara sogok. Setiap musim pilkada mencalonkan diri tapi tidak mau beri kepada orang apa-apa karena itu sogok menyogok, sehingga tidak terpilih, tapi kemudian tidak tertarik untuk melakukan cara sogok menyogok. Selamat, kamu enggak terpilih tapi kamu sekarang masuk syurga karena kamu telah sabar tidak mau ikut cara-cara orang dengan cara-cara yang batil. Selamat, kata malaikat, kamu di dunia adalah dulu menjadi orang-orang yang bersabar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa hubungan dia kedua tadi? Sabar, puasa, kemudian dengan ketakwaan yang menjadi tujuan utama ibadah puasa disyariatkan. Setelah orang dididik melalui proses puasa, diharapkan sepanjang hayatnya menjadi orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, dalam kitab A'malul Qulub karya Syekh Saleh Al-Munajjid disebutkan tentang definisi daripada takwa. Takwa secara bahasa dia artinya adalah ketika kita melakukan sesuatu untuk terhindar dari sesuatu yang kita takuti, itu namanya adalah takwa ittiqaan. Ketika kita melakukan sesuatu agar terhindar dari kita apa yang kita takuti, itu namanya takwa secara bahasa. Lalu kemudian apa definisi takwa secara istilah? Di antara yang paling banyak definisikan ulama adalah terkait dengan definisi bahasa tadi. Bagi kita seorang mukmin, tidak bicara orang kafir. Orang kafir kayak manapun baik di dunia, tidak ada nasib akhirat dia. Tapi kita orang yang beriman, bagaimana nasib akhirat kita? Cukup dengan modal iman? Tidak. Maka kita ditentukan oleh dua hal. Agar apa? Terhindar daripada azab Allah di akhirat nantinya. Apa dua hal itu? Melakukan seluruh kewajiban-kewajiban Allah. Yang kedua apa? Meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Kalau satu saja kita buat, kita belum terhindar dari azab. Misalnya, semua larangan Allah kita tidak buat, sampai ghibah pun kita tidak lakukan, kita jaga diri dari maksiat, tapi tidak sholat, tetap diazab. Bahkan ini meninggalkan maksiat paling besar, tidak sholat, tidak puasa. Orang kaya tidak bayar zakat, orangnya sangat baik dalam hidup, tidak bisa. Begitu juga kebalikannya, solatnya jamaah 5 waktu, solat duha, solat sunat, puasa sunat, tetapi akhlaknya buruk karena melakukan keburukan-keburukan, korupsi dan sebagainya, tetapi azab juga. Maka biar selamat daripada azab, tetap dua yang harus dilakukan. Kerjakan seluruh kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, tinggalkan seluruh larangan-larangan yang Allah larang. Inilah yang disebut dengan takwa secara definisi daripada istilah. Mengerjakan seluruh kewajiban-kewajiban Allah, meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Menarik jamaah rahimakumullah, diangkat oleh Syekh Saleh Al-Munajjid, satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Apa ditanya oleh Umar kepada Ubay bin Ka'ab? Tentang takwa. Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan kepada Umar bin Khattab, hal akhasta yauman tariqat za syauki? Kamu pernah hendak satu hari berjalan di jalan yang ada durinya? Umar kemudian menjawab, qala na'am, iya, pernah saya jalan di jalan yang ada durinya. Lalu kemudian Ubay bin Ka'ab tanya balik kepada Umar, madza amilta fihi? Apa yang kamu buat ketika kamu jalan di jalan yang ada durinya? Umar kemudian mengatakan, tashammartu wa hadartu, saya bergegas untuk menghindar biar tidak kena duri. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Zakat taqwa, itulah yang namanya takwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa itu adalah tadi seperti orang berjalan di jalan yang ada durinya, maka dia melakukan usaha biar tidak kena duri, itulah namanya takwa. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita mau ukur kita ini sudah betul takwa atau tidak, maka tadi dua hal.
Kalau ada kewajiban-kewajiban Allah masih kita tinggalkan, berarti tidak betul takwa kita. Kalau ada larangan Allah masih kita buat, berarti belum benar ketakwaan kita. Karena apa? Karena takwa adalah melakukan seluruh kewajiban Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah. Karena dengan cara itu kita bisa selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ada satu syair yang diangkat oleh Ibnu Mu'taz yang cukup bagus tentang ini takwa. Kata beliau, khallidh dhunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Hindarilah dosa-dosa kecil apalagi dosa besar, itulah namanya takwa. Wasna' kamashin fawqa ardi syauki yahdharu ma yara. Dan kamu buatlah seperti orang yang berjalan di jalan yang ada durinya, lalu dia menghindar agar tidak kena duri. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan sekali-kali menghina, meremehkan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya gunung besar itu terdiri daripada batu-batu kecil. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, kita adalah termasuk orang-orang yang mampu kemudian selama hidup kita sampai ajal kita datang, orang-orang yang bisa tadi memiliki sifat yang sabar, yang sudah dapat kita praktekkan selama Ramadan, tinggal kita lanjutkan dalam segala aspek kehidupan kita. Dan pastilah tadi sebagaimana janji Allah, orang-orang yang sabar selama hidup di dunia ini maka akan masuk ke dalam surga di ruangan-ruangan yang sangat indah, dan para malaikat akan datang mengucapkan selamat atas kemampuan mereka bersabar selama hidup di dunia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. الحمد لله الذي فتح أبواب رحمته لمن داوم على طاعته وحجب أنوار هدايته عمن انقاد لشهوته وانغمس في رذيلته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله سرا وعلانية، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجار. يقول الله جل وعلا في كتابه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعد رمضان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في طوال حياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.